Makarim, BA MBA, Menteri Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan materinya. Kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, Bapak Budi Jatmiko, Ibu dan Bapak pimpinan Badan Penyelenggara atau Yayasan, dan pimpinan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi inisiatif APTISI untuk mengadakan webinar dengan tema yang sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi sekarang, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi. Salah satu dampak dari disrupsi teknologi digital yang saat ini sedang terjadi dan akan terus berlanjut adalah perubahan kebutuhan lapangan pekerjaan. Sampai tahun 2030 nanti akan ada 23 juta pekerjaan yang digantikan oleh teknologi otomasi, yang dibarengi dengan munculnya peluang 27-46 juta pekerjaan baru, di mana 10 juta diantaranya belum pernah ada sebelumnya. Ini tandanya kita semua harus bertransformasi. Kita tidak bisa lagi menerapkan cara pembelajaran yang sama seperti puluhan tahun lalu untuk mahasiswa kita yang menghadapi tantangan disrupsi digital. Kampus-kampus di Indonesia harus lebih semangat dan tanggap dengan perubahan. Para mahasiswa kita harus lebih merdeka untuk belajar hal-hal yang sesuai dengan minatnya, tidak lagi dibatasi oleh jurusan atau prodi. Itulah yang menjadi nyawa dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kami di Kemendikbudristek percaya bahwa pendidikan tinggi akan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman jika lingkungan kampus itu memerdekakan mahasiswanya dan dosennya untuk terus mengembangkan diri. Dan dalam hal ini, peran Ibu dan Bapak sekalian sebagai pimpinan perguruan tinggi sangatlah penting. Ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia sejak 2 tahun lalu sudah berlomba-lomba untuk ikut 7 program nasional MBKM, termasuk dari kampus-kampus swasta. Para mahasiswa kita sangat semangat untuk belajar dan mencari pengalaman di luar kampus, tetapi belum semua mendapatkan kesempatan berharga ini karena terbentur oleh sistem di kampusnya. Para pimpinan dan perguruan tinggi harus menggerakkan perubahan dalam sistem manajemen kampus sehingga mahasiswa peserta MBKM akan mendapatkan hak transfer SKS untuk program yang diikutinya. Dan saya yakin Ibu dan Bapak pimpinan perguruan tinggi di sini ingin para mahasiswa kita siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu saya berharap melalui webinar ini, Ibu dan Bapak pimpinan perguruan tinggi swasta mau berkomitmen melakukan transformasi untuk mempersiapkan generasi muda kita dengan mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim di MBA atas paparan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sesi pembicara kunci kita yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum APTISI kepada Bapak M. Budi Jatmiko. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita fil alamin innaka Hamidul Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Bapak Ibu, mohon maaf izin saya tidak menggunakan masker karena udah 2 tahun lebih hidung saya gatal-gatal. Tentu yang kita hormati dan kita banggakan Mas Nadiem Makarim yang tadi sudah memberi sambutan, dan beliau tadi pagi memberi dan menitipkan salam buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari kebaikan kita bersama. Dan tentu di Zoom juga ada Mas Nizam, Dirjen Dikti, kemudian wakil dari Dirjen Diksi, Mbak Megawati. Ini Mbak Megawati dari ITB, bukan mantan presiden. Semalam dan ngobrol panjang dengan saya. Tentu tuan rumah
pemilik wilayah, dalam hal ini L2 Dikti 3, Mbak Paris Basniati, mohon maaf berdiri biar teman-teman tahu, karena beliau, tepuk tangan buat beliau, tuan rumah. Dan kakanda tercinta yang tercantik hari ini yang sudah jadi tuan rumah, Mbak Margianti. Tepuk tangan buat Mbak Margianti. Berdiri dong Mbak, biar cantiknya kelihatan. Dan yang kita banggakan, tuan rumah tetangga, tetapi sebenarnya bukan tetangga. Ini kita ada di wilayah Banten. Jadi kakanda saya juga, silakan Pak Abbas Sunarya, tepuk tangan buat Pak Abbas Sunarya. Bapak Ibu, para pimpinan perguruan tinggi juga kalem yang hadir pada saat hari ini, juga pimpinan wilayah seluruh Indonesia. Kami atas nama APTISI mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian, juga para pembicara yang ada di Zoom maupun Mas Edi ada di sini. Bang Joni Najwa, tepuk tangan juga dari Ban PT perwakilan ya. Mas Haryanto, Binus, Rektor Binus, tepuk tangan buat Mas Haryanto. Kok tepuk tangannya pelan-pelan? Udah nggak dibayar lagi. Tepuk tangan yang meriah dikit kayak gitu. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Tuhan semesta alam, karena kudrat serta irodanya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan selawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kami APTISI wilayah Banten kemarin sudah bincang-bincang menjadi tuan rumah di wilayah Banten, kemudian juga Bu Margianti sebagai Rektor Gunadarma menjadi tuan rumah. Juga kami dibantu oleh tim Edufekta yang sudah membangun kurang lebih 10 tahun ya sistem, dan sudah dipakai oleh ratusan perguruan tinggi. Bersama Edufekta APTISI Pusat, insya Allah hari ini kita akan menghibahkan seluruh sistem yang ada yang kita sudah bangun, yang tadinya dijual miliaran kepada perguruan tinggi, hari ini secara nasional akan dihibahkan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan cuma-cuma. Kelihatan orang Indonesianya, kalau gratis tepuk tangan gitu ya. Ya bener nggak Mas Agus? Kelihatan bener gitu. Bapak Ibu, sedikit saya akan kasih materi. Materinya ada nggak ya? Bapak Ibu, saya ngisi materi sedikit. Jadi kenapa kita ini memang kemarin dipercepat. Jadi saya masih ingat betul waktu Pak Ketua Ban PT masih Pak Mansur Ramli, malah sebelumnya tahun 2017 saya cerita, saya bilang sama Pak Mansur, yuk Ban PT diarahkan kepada digitalisasi. Tahun 2007 itu masih waktu itu. Karena dulu numpuk ya. Dulu saya dengan Bu Margianti jadi asesor tahun 95 masih 50 orang kalau nggak salah. Awal-awal saya jadi asesor. Sampai terakhir tahun 2001 terus berkembang dan sebagainya. Pendidikan kita, kami mendesak kepada Dikti agar terjadi digitalisasi. Tapi nggak muncul-muncul. Karena ya lambat betul ya di Dikti saat itu. Saat itu ya. Kalau sekarang ya sama aja, lambat juga gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara tentang pendidikan yang masuk ke era digital. Kita lagi rame-rame di luar negeri bicara tentang blockchain. Kita lagi rame bicara tentang metaverse. Metaverse kita sudah banyak. Perguruan tinggi kita belum ada. Penyanyi-penyanyi kita sudah membentuk metaverse. Tentu mestinya pusatnya orang-orang pinter sudah menggunakan metaverse. Jadi nanti kunjungan Ban PT, kunjungan Dikti dan sebagainya nggak usah datang ke sana, ya sudah menggunakan metaverse, semua akan terlihat dengan blockchain, semuanya muncul di dunia maya. Nah, next. Nah, ini kata next. Halo, next. Nah, itu ngelamun ini. Halo. Next. Ini nanti jangan sampai Bu Rektor turun ya. Jadi di sini cerita Pak Jokowi pengen 3 kali saya diundang beliau cerita tentang merger perguruan tinggi. Ya, beliau mengatakan kepada saya, bisa nggak
seperti Cina kita punya 2.000 saja. Tetapi angka partisipasi kasar kita menjadi meningkat. Kita sementara masih 32%. Pada saat saya bicara dengan beliau di tahun 2017, 2019, kemarin tahun 2001, pada saat saya minta KIP, masih di angka 32. Tentu ini pengangguran kita juga yang luar biasa banyaknya ya. Terutama 11,66% ini luar biasa, diploma dan sarjana. Ini menjadi tantangan kita. Next. Nah, oleh karenanya beliau mengatakan next. Nah, ini beliau mengatakan begini. Jadi bagaimana memperoleh teknologi sebagai alat pemerataan? Ya. Di tahun 2020 di Bogor, saya diperintahkan beliau bagaimana coba APTISI mendorong untuk memerger semua perguruan tinggi yang kecil-kecil, kemudian disehatkan bagaimana APK bisa meningkat. Nah, perintah beliau kita dukung dengan Edufacta bersama Pak Williams. Terima kasih Pak Williams. Jadi saya waktu itu menjadi arsiteknya, Pak Ucu Komarudin yang mengerjakan. Bisnisnya beliau sudah merajalela, tapi saya tidak mendapatkan uang sepeser pun dari ini. Ya, dijual perguruan tinggi miliaran rupiah. Setelah 10 tahun, karena keuntungannya udah banyak, janjinya akan dibalikan kepada APTISI. Jadi sekarang dibalikan kepada APTISI, percuma, nggak ada biaya spesial untuk mendukung programnya Pak Jokowi agar pemerataan pendidikan meningkat. Kemarin saya rapat dengan Pak Dirjen, sama Pak Marzuki dengan Pak Fasli, kata Pak Dirjen, atau ini sistem ini dipakai aja sama Dikti nanti biar, cuma Pak Dirjen bilang, tapi sulit juga ya, repot juga nanti, karena nanti banyak keinginan. Akhirnya Pak Dirjen mengatakan, ya sudah pokoknya saya akan himbau agar PTS menggunakan sistem ini. Perguruan tinggi besar-besar yang sudah memakai banyak sekali, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Next ya. Kemudian tentu next. Halo, ini lagi ngomong digital nih, kalau lama bener. Nah, ini Mas Nadiem juga ngomong bagaimana kita ingin melahirkan SDM unggul yang memimpin masa depan. Di tahun 2045 mestinya kita bisa menguasai dunia. Indonesia menjadi negara yang maju. Tetapi kalau kampusnya masih katro, ini tentu pimpinan perguruan tingginya katro-katro. Kurikulumnya katro, lahir lulusan yang katro nggak bisa. Minta permintaannya Mas Nadiem dipenuhi. Next. Oleh karenanya Bapak sekalian, ya next, kita ingin generic competence and profesi masa depan ini diberikan di kampus-kampus kita agar mahasiswa kita menjadi luar biasa hebat ya. Tapi kita tidak bisa memulai ini semua kalau kita sendiri masih dalam tanda kutip belum memiliki kemampuan di dalam digitalisasi kampus. Next. Oleh karenanya Bapak sekalian, next ya. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh kita sementara kita ingin lulusan kita menjadi digital leaders ya, yang mampu bicara tentang artificial intelligence ya, bicara tentang blockchain, big data, metaverse dan lain sebagainya. Padahal mahasiswa-mahasiswa kita ini berharap terutama lulusan-lulusan kita 2 tahun mendatang, yaitu mereka yang menjadi generasi Z, ini mestinya sudah mempersiapkan. Sebagian generasi, generasi Y sudah merasakan, tetapi generasi Z lebih hebat lagi karena pemahaman tentang industri 4.0, disruption, digital transformation, milenial ini yang akan menguasai. Ini yang mestinya kita persiapkan lebih banyak. Nyatanya, saya memetakan 90% kampus kita masih kurikulumnya kurikulum yang ya lama bener. Ya, kalau kasarnya katrok bener. Kenapa dosennya juga dosen-dosen yang seumuran saya, yang sudah kalau umurnya Rasulullah 3 tahun lagi udah pada meninggal, udah 60 tahun. Udah gagap gebita lihat komputer aja takut gitu. Ya bagaimana mungkin mencetak generasi-generasi yang digital leader semacam itu. Next. Oleh karenanya Bapak sekalian, saya berharap next ya. Harapan saya dengan challenge industri revolution 4.0, ekonomi kita yang sudah berubah dan profesi-profesi kita yang sudah 75 sampai 375 juta akan berubah, ini akan menjadi kenyataannya mereka mengetahui ini semua. Ini yang menjadi kenyataan dan mereka harus ngerti tentang augmented reality dan robotik dan sebagainya harus dipahami betul. Oleh karenanya Bapak sekalian, next, bagaimana kita bisa masuk di era yang semacam ini, kampus belum mempersiapkan kondisinya, kurikulumnya yang baik. Next. Oleh karenanya Bapak sekalian,
massive all-in open source dan close ini akan menjadi bagian. Saya minta di setel 2 menit baru sekalian. Diklik di bawahnya.